Unjuk rasa mahasiswa memprotes harga sawit yang rendah di Mamuju, Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Mahasiswa yang memaksa untuk menemui gubernur dicegat aparat hingga terlibat saling dorong. Puluhan mahasiswa dari HMI cabang Manakara bersama organisasi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah ini terus berusaha masuk untuk menemui Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar. Masa meminta agar Ali Baal Masdar mencopot Kepala Dinas Perkebunan karena dinilai gagal mengurusi persoalan pertanian setelah banyaknya perusahaan sawit yang tidak mematuhi harga tandang yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Perkebunan juga dituding berkolusi dengan perusahaan sehingga harga sawit Sulawesi Barat selalu lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Unjuk rasa penolakan tenaga kerja asing kembali bergulir di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara Menaker Ida Fauzia memastikan TKA yang masuk ke Indonesia adalah tenaga ahli dan bukan buruh. Maka hari yang coba kami lakukan hari ini adalah mencoba keluar kau. Kantor imigrasi kembali menjadi sasaran aksi massa yang memprotes kedatangan tenaga kerja asing di Sulawesi Tenggara. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap Kepala Imigrasi yang telah meloloskan 261 TKA Cina gelombang 1 dan 2 ke Sulawesi Tenggara di tengah pandemi COVID-19. Terkait TKA Cina, pemerintah menegaskan semua kebijakan telah sesuai prosedur. Pemerintah Kabupaten Konawe kerjasama dengan Virtual.com, perusahaan yang virtual yang investasi di sana, itu akan menyerap 5.000 tenaga kerja lokal. Jadi tenaga kerja yang akan datang, yang kita rencanakan akan masuk 500 itu dengan mereka bisa memakasihkan perusahaan yang dibangun, maka akan bisa menyerap 5.000 tenaga kerja lokal, bukan 5.000 TKA, 5.000 tenaga kerja. Dan sudah ada MOU antara perusahaan tersebut dengan pemerintah daerah. Musisi kafe ibu kota hari ini berunjuk rasa di gedung Balai Kota DKI Jakarta siang tadi. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membolehkan live music di Jakarta agar para musisi tidak kehilangan pendapatan di tengah pandemi. Lantunan lagu diiringi alat musik lengkap mengiringi aksi unjuk rasa puluhan musisi ibu kota di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka merupakan musisi yang sehari-hari live music di beberapa kafe di Jakarta. Selama pandemi, para musisi tidak memperoleh penghasilan karena tempat hiburan dan kafe ditutup di masa PSBB. Para musisi menyatakan siap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 jika diizinkan kembali bekerja. Karena teman-teman ini udah banyak banget yang menderita, Mbak. Udah banyak yang diusir dari kontrakan, banyak punya anak kecil, nggak bisa beli kuota, buat belajar kan online. Alat-alat tuh banyak yang dijual, udah nggak berdaya, banyak yang ngojek, banyak yang jualan kue, tapi nggak bisa nutupin. Demonstrasi diwarnai bentrokan terjadi antara polisi dengan mahasiswa di depan Balai Kota Jakarta. Demo terkait penolakan reklamasi Pantai Ancol. Bentrokan terjadi akibat aparat berupaya memadamkan api yang membakar ban bekas. Petugas yang menjaga aksi para mahasiswa berusaha memadamkan api namun dihadang para mahasiswa hingga akhirnya terjadi bentrokan, saling pukul dengan petugas kepolisian. Para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa menolak reklamasi menuntut agar dibatalkannya izin reklamasi Pantai Ancol seluas 155 hektar.
Menko Polhukam Mahfud MD akan memanggil 4 institusi untuk meminta laporan perkembangan kasus Joko Chandra. Kasus ini kembali mencuat karena Joko Chandra yang diduga melarikan diri ke luar negeri justru membuat IKTP di Grogol, Jakarta. Rencana pemanggilan 4 institusi oleh Mahfud MD berkaitan dengan perkembangan upaya pengejaran Joko Chandra terkait kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali. Joko Chandra yang diketahui melarikan diri ke luar negeri justru kembali ke Indonesia untuk membuat IKTP. Usai membuat IKTP, Joko Chandra mendaftarkan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemanggilan 4 institusi agar proses penangkapan Joko Chandra terbuka. Komplotan penjamret terhadap seorang bocah di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Dalam aksinya yang terekam CCTV, pelaku merampas ponsel seorang anak yang tengah bermain game di pinggir jalan. Inilah rekaman CCTV saat kawanan jambret merampas ponsel seorang anak-anak yang sedang bermain game di tepi jalan Rapokaling, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah mempelajari rekaman, aparat Jatanras Polrestabes Makassar dan Polsek Talo akhirnya menangkap 4 pelaku di rumahnya masing-masing di kawasan Macini, Kota Makassar. Para pelaku masing-masing berperan sebagai eksekutor, mengawasi lokasi, dan menadah barang hasil jambretan. Kasus ini berawal dari viralnya di medsos, di mana korbannya anak-anak kecil dijambret di depan rumahnya yang sementara main handphone. Polisi menyita ponsel korban dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Keempatnya kini mendekam di sel tahanan Polsek Talo dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, hendak membeli buku untuk mengajar seorang guru honorer di Palembang, Sumatera Selatan pingsan usai dipukul jambret di pinggir jalan. Korban trauma karena kehilangan ponsel dan tas serta nyaris kehilangan nyawanya. Warga Jalan Makrayo, Palembang, Sumatera Selatan dikejutkan dengan pingsannya seorang wanita pengendara motor di pinggir jalan. Korban yang merupakan guru honorer ini dipukul jambret yang merampas ponsel dan tasnya. Warga yang berada di lokasi tak dapat berbuat banyak lantaran pelaku yang menggunakan penutup wajah langsung melarikan diri. Kejadiannya tuh apa? Kayak dibabit palanya tuh, dipukul. Langsung lari uangnya. Oh, Iya, langsung nyampak. Sementara itu, ibu korban mengaku anaknya hendak pergi ke pasar 16 Ilir Palembang untuk membeli buku yang akan digunakan untuk mengajar. Akibat kejadian ini, anaknya trauma karena ketakutan. Cak linglung lah itu, yang belum ingat bahwa dia tuh sudah kena jambret. Setengah jam kemudian baru ingat galau bahwa tasnya hilang, HP-nya hilang. Penjambretan ini telah dilaporkan keluarga korban ke polisi dan berharap agar pelaku bisa segera tertangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan ditemukan meninggal dunia di kubangan sawah di Pasuruan, Jawa Timur. Diduga bocah malang ini merupakan korban pembunuhan karena perhiasan yang dikenakannya hilang. Kesedihan begitu dirasakan pasangan Sucipto dan Satuha warga Dusun Pelumpang, Kabupaten Pasuruan. Mereka tak menyangka anak perempuan satu-satunya tewas mengenaskan. Mintanya apa jenengan, Pak? Hukuman mati. Hukuman mati ya? Iya. Kapolsek Kejayan sudah mengamankan dan memeriksa pasangan suami istri ini yang terakhir bertemu dengan korban. RR bocah 4 tahun ditemukan tergeletak tak bernyawa di kubangan sawah Selasa malam. Barang berharga milik korban berupa gelang emas, kalung, dan antingnya hilang, sehingga diduga korban dirampok. Untuk proses penyelidikan, jasad bocah malang ini dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo untuk diotopsi. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan.